Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin memaparkan hasil analisis kami tentang governance digital negara Rwanda. Jadi di sini kami akan memaparkan mengenai sejarah governance digital Rwanda, gambaran umum, analisis Irimbo, evaluasi Irimbo, best practice, tantangan dan kendala, lalu yang terakhir ada lesson learned untuk Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki inti materi, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gregorius Prayakta di Unasis dengan NIM 24040730065. Nama saya Meta Risanti, NIM digit terakhir 117. Halo, dan nama saya Muhammad Rifatrani Devriansyah dengan NIM akhir 075. Saya Angelic Hakmaila Faiza dengan NIM belakang 048. Perkenalkan, saya Zaira Safara Madani dengan NIM 24040730086. Perkenalkan, nama saya Zahra Maika Putri dengan NIM akhir 023. Sejarah governance digital Rwanda bermulai dari Vision 2020. Pasca genosida 94, Rwanda mulai membangun kembali negaranya dengan menjadikan ICT sebagai dasar transformasi pembangunan nasional. Tahun 98 hingga 99, Rwanda merumuskan Vision 2020, yaitu sebuah rencana pembangunan sosial ekonomi jangka panjang selama 20 tahun untuk mentransformasikan negara Rwanda dari negara agraris menjadi knowledge-based economy dengan memprioritaskan digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Dalam mewujudkan target Vision 2020 ini, pemerintah Rwanda menyusun NST1 atau National Strategy for Transformation dengan fokus transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola, kemudian mengembangkan strategi NISI atau National Information and Communication Infrastructure sebagai kerangka pembangunan ICT nasional secara bertahap dan berlangsung setiap 5 tahun. Dilanjutkan dengan NISI Plan 1, pembentukan kebijakan dan kelembagaan ICT dengan rentang waktu itu 2001 hingga 2005. Tahap NISI Plan 1 fokusnya pada menyusun aturan hukum dan regulasi, pengawasan pesan elektronik, tanda tangan digital, transaksi elektronik, perlindungan data dalam penggunaan ICT, serta mengembangkan sektor telekomunikasi dan membangun kelembagaan untuk menarik investasi sektor swasta, yaitu Rwanda mendirikan Rwanda Information Technology Authority atau RITA dan Rwanda Utilities Regulatory Authority RURA sebagai lembaga independen pengawas sektor ICT dan juga yang menjaga privasi masyarakat di ruang digital. Nah, di NISI Plan 1 ini menjadi dasar penting pengembangan tata kelola digital dan fondasi awal e-government di Rwanda. Tahap berikutnya yaitu NISI Plan 2 dengan rentang waktu 2006 hingga 2010. Di NISI Plan kedua ini fokusnya ada pada pembangunan infrastruktur digital. Di saat sebagian besar negara di Afrika itu bergantung pada komunikasi satelit untuk akses internet, pemerintah Rwanda sudah mulai melakukan investasi besar dalam pembangunan jaringan komunikasi nasional melalui jaringan kabel serat optik sepanjang 2.300 km yang menghubungkan seluruh distrik dan wilayah perbatasan sebagai langkah menuju konektivitas internasional. Diikuti sektor swasta yang turut berpartisipasi hingga jaringannya itu berkembang lebih dari 6.000 km dan mendukung layanan 4G LTE nasional. Pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital karena memungkinkan akses internet yang lebih luas bagi masyarakat dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, tahap NISI Plan 3 dengan rentang waktu 2011 hingga 2015. Nah, di NISI Plan 3 ini fokus kebijakan sudah bergeser dari pembangunan infrastruktur menuju pengembangan layanan digital pemerintah. Jadi sudah mulai mengembangkan layanan e-government sekitar 100 layanan digital di berbagai sektor produktif.
yang turut mendorong peningkatan penggunaan layanan keuangan digital dari 600.000 menjadi lebih dari 7,5 juta. Tapi dalam peningkatan penggunaan teknologi ini juga menimbulkan risiko keamanan seperti pencurian identitas dan penyalahgunaan subscriber identity module atau SIM. Karena itu, Rwanda mulai mengadopsi teknologi blockchain dan memperkuat regulasi perlindungan data serta privasi. Jadi di misi ketiga ini membuat e-government semakin berkembang sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Setelah Nisi Plan selesai, pemerintah Rwanda meluncurkan Smart Rwanda Master Plan, yaitu sebagai strategi percepatan transformasi digital, dengan memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama, transformasi digital, dengan mentransformasikan sektor produktif dengan menguatkan perlindungan data dan privasi, termasuk pengembangan e-health yang sudah sesuai standar internasional. Yang kedua, inovasi bisnis digital. Jadi, Rwanda mulai mengembangkan ekosistem startup serta memperkuat infrastruktur keamanan digital melalui Digital Forensic Laboratory, Computer Security Incident Response Team, Public Key Infrastructure, dan Internet Exchange. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan atau R&D. R&D ini mendorong Rwanda menjadi produsen teknologi melalui pengembangan Internet of Things atau IoT, Big Data, keamanan cyber, dan industri kreatif berbasis data. Jadi SRMP ini menekankan pentingnya layanan digital pemerintah, integrasi layanan digital pemerintah, peningkatan kapasitas ICT nasional, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan sistem pemerintah digital yang efisien dan transparan. Di tahap ini juga, e-government sudah berkembang menjadi governance digital yang lebih terintegrasi, di mana layanan publik itu tidak hanya tersedia secara online tetapi juga terhubung antar lembaga melalui Rwanda Information Society Authority atau RISA melalui Irembo.gov sebagai portal utama layanan publik daring. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum dari governance digital yang diterapkan di negara Rwanda. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, pemerintah Rwanda itu mulai mengembangkan pemerintahan berbasis digital mulai tahun 2000, yaitu melalui Vision 2020. Nah, untuk menjalankan visi tersebut, pemerintah Rwanda memiliki program yaitu RIGI dan juga Smart Rwanda Master Plan. Kemudian, perkembangan sistem digital di negara Rwanda itu mengalami puncaknya pada tahun 2015 ketika pemerintahnya meluncurkan platform yang bernama Irembo. Penggunaan kata Irembo dalam platform tersebut itu berasal dari bahasa Kinya Rwanda yang berarti bentuk kebal. Artinya, platform tersebut memiliki fungsi sebagai akses utama bagi masyarakat Rwanda untuk mengurus berbagai layanan publik, dimulai dari mengurus dokumen keluarga, kesehatan, imigrasi, hingga pendidikan. Selanjutnya, platform ini dikelola melalui kerjasama antara pemerintah Rwanda dan juga pihak swasta, yaitu melalui mekanisme Build, Operate, Transfer, di mana pihak swasta bertanggung jawab untuk merancang, mendanai, dan juga merawat platform tersebut, sementara pemerintah Rwanda memberi dukungan kebijakan. Kemudian dengan adanya platform tersebut tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan. Yang pertama, 100 layanan publik menjadi lebih terintegrasi. Artinya, berbagai macam layanan publik itu hanya bisa diakses hanya dengan satu pintu saja, yang tentunya menjadikan waktu pelayanan menjadi lebih efisien. Contohnya, pelayanan yang dulunya membutuhkan waktu hingga 5 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 24 jam saja. Kemudian, dengan adanya platform ini, tingkat korupsi juga menjadi turun, yaitu dari angka 23,9% pada tahun 2017 menjadi angka 2,1% di tahun 2024. Namun, yang menjadi tantangan terbesar adalah tingkat literasi digital masyarakat Rwanda masih tergolong rendah, yaitu di angka 8,4%. Maka dari itu, pemerintah Rwanda tentunya memiliki solusi, yaitu dengan mengerahkan 7.000 agen bantuan yang tersebar di seluruh
penjuru negeri. Agen-agen tersebut bertindak sebagai fasilitator bagi warga yang tidak mahir menggunakan komputer maupun smartphone. Kemudian bagi warga yang hanya memiliki ponsel tanpa koneksi internet juga tetap dapat mengakses platform tersebut, yaitu dengan menggunakan kode bintang 909 pagar. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis Irembo Rwanda menggunakan model-model e-governance. Seperti yang kita ketahui, model-model e-governance itu ada 4, yaitu G2G, G2C, G2B, dan juga G2E. Nah, karena yang saya gunakan di sini hanya 3 model, yang kami gunakan di sini hanya 3 model, maka dari itu yang akan dibahas hanyalah model-model G2C, G2B, dan juga G2G. Nah, untuk yang G2C, seperti yang kita ketahui, itu merupakan interaksi e-governance yang berfokus pada penyediaan layanan publik. Jadi dari pemerintah menyediakan layanan untuk citizen atau masyarakat publik. Nah, untuk analisis tersendiri, kita bisa lihat dari penjelasan di slide sebelumnya bahwa Irembo Governance ini itu merupakan sebuah portal utama di Rwanda sebagai fasilitas satu pintu yang mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan. Contoh-contohnya itu bisa dilihat di sini ada digitalisasi dan juga mengurangi birokrasi manual yang memang lambat ya. Jadi platform itu berhasil mendigitalisasi lebih dari 100 layanan publik lintas sektor. Juga fungsi dari e-governance yang berupa G2C ini di aplikasi Irembo ini sudah terbukti meningkatkan transparansi pelayanan juga. Kemudian untuk G2B, nah mengapa kita sebut bahwa Irembo ini juga juga berada pada ranah G2B, menggunakan model G2B, karena memang G2B di Irembo ini secara G2B, government to business, ini melayani sektor bisnis melalui integrasi layanan seperti pendaftaran bisnis dan pembayaran pajak juga. Platform ini tuh mendukung peningkatan angka investasi sesuai dengan tujuan model G2B karena memang terbukti dapat memangkas waktu pendaftaran bisnis dari hitungan yang berminggu-minggu menjadi hanya 3 hari. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk yang terakhir, Irembo ini juga merupakan G2G jika kita analisis dalam pengoperasiannya. Jadi terjadi pertukaran data antar lembaga melalui database yang sudah terintegrasi di Irembo ini. Maka Irembo juga merupakan model e-governance G2G. Nah, sebagai faktor-faktor keberhasilannya, contoh hasilnya itu bisa dilihat bahwa Irembo ini terhubung dengan National Identification Agency atau NIDA untuk verifikasi identitas secara otomatis. Lalu juga ada sistem manajemen lahan atau LAIS untuk transfer sertifikat tanah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi dari Irembo Governance itu tersendiri berdasarkan fungsi dan tujuan utama dari model G2C karena memang Irembo ini fokus utamanya ada di G2C. Jadi yang pertama itu tujuan utama G2C yaitu untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Nah, ini sudah terpenuhi karena Irembo tersebut sudah membuktikan bahwa Irembo dapat mengintegrasikan 100 layanan dari 20 sektor menjadi satu pintu. Masyarakat juga tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke kantor ya, karena semua sudah didigitalisasi. Lalu kemudian ada mengurangi birokrasi manual yang lambat dan tidak efisien. Nah, ini juga sudah terpenuhi karena Irembo terbukti dapat memangkas waktu proses penyediaan pelayanan publik dari 5 hari menjadi 24 jam. Kemudian mereka juga memiliki prinsip zero paper, zero trip ya, di mana hal tersebut itu mengotomatisasi alur kerja operasional dan meminimalkan human error. Jadi zero paper, zero trip maksudnya tidak menggunakan kertas dan juga tidak melakukan perjalanan seperti itu. Lalu ada juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai tujuan utama G2C. Nah, untuk tujuan ini juga sudah terpenuhi karena terbukti Irembo berhasil menurunkan tingkat pungutan liar dari 23,9% di tahun 2017 menjadi hanya 2,1% pada tahun 2024. Kemudian ada juga fitur pelacakan status permohonan secara real time yang dapat dipantau oleh pemohon. Jadi ketika
masyarakat melakukan pengajuan atau permintaan layanan, maka statusnya itu dapat dipantau secara real time oleh masyarakat untuk mengetahui alurnya sudah sampai mana, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ini juga sudah terpenuhi karena Irembo mengumpulkan masukan penggunaan melalui survei dan juga pertemuan-pertemuan rutin. Lalu yang sama, karena adanya fitur pelacakan status permohonan secara real time itu tersendiri sudah meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang terakhir, tujuan utama Jitusi untuk mengurangi biaya operasional layanan publik. Nah, untuk tujuan ini terpenuhi karena Irembo Governance sudah memproses transaksi senilai 300 juta US dollar dengan efisiensi biaya yang sangat tinggi. Jadi dampak positif, dan ini merupakan dampak positif pengurangan kebutuhan akan infrastruktur fisik yang ada di kantor. Pengefisiensian biaya dari Irembo Governance ini dalam ranah transportasi dan juga pencetakan dokumen itu juga sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi meski Irembo sudah berhasil mencapai sebagian besar tujuan utama dari Jitusi ini, perihal efisiensi dan juga transparansi, keberhasilan tersebut juga masih terhambat karena akibat dari kesenjangan digital. Jadi kesenjangan digital di Rwanda itu masih tinggi. Jadi walau misal sinyal sudah mencakup hingga 99% biaya operasionalnya, ini contohnya, yang biaya operasionalnya yang mahal ini membuat hanya sekitar 20%-an dari yang dapat menggunakan internet tersebut secara mandiri untuk masyarakat Rwanda itu tersendiri. Selanjutnya ada best practice atau praktik e-governance yang berhasil diterapkan di Rwanda. Rangka analisis best practice Rwanda didasarkan pada teori integrasi komponen-komponen dari Meng Zongzeng dan Manfred Kaur pada tahun 2024. Yang pertama ada enabling environment atau lingkungan pendukung. Irembo adalah web layanan publik yang didukung oleh pemerintah Rwanda. Platform ini dirancang untuk memberikan layanan digital kepada masyarakat sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat Rwanda karena tidak perlu datang ke kantor pelayanan, dan cukup menggunakan ponsel dan komputer dengan layanan internet. Salah satu keunggulan utama Irembo adalah fungsinya sebagai tempat pengaduan yang lengkap. Misalnya masyarakat bisa melaporkan masalah bantuan anak, keluhan lalu lintas, kasus korupsi, isu maritim, pemerkosaan, pelecehan, hingga kekerasan berbasis gender. Semua ini terintegrasi dalam satu platform atau bisa disebut sebagai pelayanan berbasis satu pintu, seperti dalam web MTN Rwanda. Penguatan layanan elektronik yang beroperasi tanpa gangguan menciptakan enabling environment yang ideal untuk e-governance, di mana teknologi mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua ada platform and infrastruktur atau platform dan infrastruktur. Peningkatan keamanan digital dilakukan melalui sistem jejak transaksi yang transparan, sehingga dapat mengurangi risiko korupsi secara signifikan. Tetapi saat ini infrastruktur jaringan di Rwanda masih terbatas dan masih tersedia di ibu kota saja, di Kigali. Namun untuk daerah pedesaan, pemerintah Rwanda fokus pada proyek backbone atau lead kabel dengan teknologi LTE atau 4G dan Wi-Fi, dan Rwanda Unified Regulation Authority RURA yang menyediakan akses internet gratis atau biaya murah di sekolah, rumah sakit, serta komunitas berkecil. Pendekatan ini memastikan inklusivitas digital bagi seluruh masyarakat Rwanda.
Yang ketiga, ada service delivery and usability atau penyampaian layanan dan kemudahan penggunaan. Pelayanan berbasis online memberikan dampak yang besar seperti pembayaran dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga dapat memantau jumlah beban tanggungan yang harus dibayarkan. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota. Selain itu, penggunaan bahasa resmi Rwanda di Irembo seperti bahasa Kinyarwanda Klasik, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis menjadi bukti nyata bahwa pemerintah membuktikan adanya aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, administrasi tanah dalam pengurusannya, pemohon dapat memilih pengelola pemerintah atau notaris swasta untuk memproses layanan tersebut. Selain itu, dalam permohonan pendaftaran kelahiran, kematian, serta lisensi mengemudi, adanya proses follow-up secara berkala melalui telepon, SMS, atau email untuk memastikan benar-benar sudah terdaftar. Yang keempat, ada transparansi, accountability, and data governance atau transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola data. Irembo meningkatkan transparansi melalui pelacakan proses layanan digital, meliputi status permohonan, estimasi waktu, dan biaya. Sistem digital antrian otomatis dalam Irembo memberikan transparansi dalam melakukan pelayanan sehingga dapat dipantau secara real time guna mencegah favorisme. Estimasi waktu yang cepat dapat dilakukan di mana dan kapan saja sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat agar dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Selain itu, dengan Irembo, masyarakat dapat melakukan pelacakan konsumsi air atau listrik, sehingga dapat memeriksa apakah nominal yang dibayarkan sudah benar dengan fasilitas yang sudah digunakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tantangan serta kendala utama yang dialami oleh pemerintah Rwanda dalam mengimplementasikan governansi digitalnya. Yang pertama yaitu akses ke internet dan listrik. Kurangnya koneksi internet di daerah terpencil menyebabkan penduduk di sana berisiko terkucilkan dari layanan digital. Yang kedua, biaya perangkat dan data. Sebagian besar warga Rwanda tidak memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat TIK seperti komputer dan smartphone karena harganya yang relatif mahal dibandingkan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan warga pedesaan. Lalu yang ketiga, rendahnya literasi digital. Hanya sekitar 8,4% penduduk Rwanda yang dianggap memiliki literasi digital atau melek komputer. Lalu yang keempat, ketergantungan pada perantara atau agen. Karena literasi digital yang rendah, beberapa pengguna Irembo ini bergantung pada jaringan agen untuk mendapatkan layanan. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, identitas pengguna, dan kerahasiaan data pribadi karena penduduk harus memberikan data mereka kepada agen. Lalu yang kelima, beban kerja dan kurangnya pelatihan. Kemajuan dalam penyediaan layanan melalui digitalisasi akan terhambat oleh kurangnya program pelatihan yang komprehensif bagi petugas lokal mengenai teknologi terkini. Di zaman di mana teknologi digital ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, kekurangan personel dengan keterampilan yang diperlukan juga dapat menimbulkan kesenjangan. Keterbatasan ini memengaruhi pelaksanaan sistem baru dan potensi keuntungan digitalisasi. Petugas yang tidak menerima pelatihan yang memadai mungkin kesulitan memanfaatkan teknologi baru yang dapat menyebabkan kegagalan hingga penurunan kualitas layanan publik. Yang keenam, kurangnya kerjasama sektoral. Ego sektoral lembaga pemerintah menghambat integrasi data. Lembaga-lembaga sering memprioritaskan kegiatan mereka sendiri tanpa bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketujuh, dominasi bahasa Inggris. Sebagian besar platform dibuat dalam bahasa Inggris, sementara sebagian warga menggunakan bahasa Kinyarwanda.
Lalu yang terakhir, kesenjangan standar waktu. Meskipun sudah digital, layanan seperti pengalihan sertifikat tanah sering mengalami keterlambatan yang melebihi batas waktu resmi, misalnya 7 hari. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke lesson learned digital governance untuk Indonesia. Yang pertama, pentingnya visi jangka panjang yang konsisten. Jadi Indonesia perlu untuk memastikan bahwa transformasi digital memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh negara Rwanda dengan visi 2020-nya. Kebijakan seperti SPBE harus dijalankan secara konsisten lintas periode pemerintahan agar tidak terfragmentasi. Lalu yang kedua, integrasi layanan dalam satu platform terpadu. Di negara Rwanda dengan platform e-government-nya yang bernama Irembo.gov menunjukkan bahwa single portal yang mengintegrasikan layanan G2C, G2B, dan G2G mampu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi Indonesia perlu untuk memperkuat integrasi antar sistem agar tidak terjadi tumpang tindih aplikasi antar instansi. Lalu yang ketiga, interoperabilitas data antar lembaga. Keberhasilan digital governance sangat bergantung pada pertukaran data yang terintegrasi. Jadi Indonesia perlu untuk mempercepat integrasi data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan akurat. Lalu yang keempat, Indonesia harus menggunakan pendekatan yang inklusif dalam pelayanan digital. Di negara Rwanda sendiri, mengatasi keterbatasan literasi dengan menghadirkan agen layanan dan teknologi sederhana seperti USSD. Jadi di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan tersebut. Pendekatan serupa agar layanan digital tetap dapat diakses oleh masyarakat daerah terpencil dan kelompok rentan. Lalu yang kelima, adanya penguatan literasi digital masyarakat. Transformasi digital tidak hanya cukup dengan pembangunan sistem, tapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan efisien. Oke, selanjutnya yang keenam, Indonesia perlu untuk menggunakan kolaborasi multi-stakeholder. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Rwanda. Indonesia perlu untuk memperkuat kolaborasi strategis, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi layanan digital. Lalu yang ketujuh, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital yang dilengkapi pelacakan layanan dan jejak transaksi mampu menekan praktik korupsi. Indonesia dapat mengoptimalkan digital governance sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Lalu yang kedelapan, prioritas pada keamanan data dan sistem. Seiring meningkatnya digitalisasi, risiko serangan cyber juga meningkat. Jadi Indonesia perlu untuk memperkuat sistem keamanan dan regulasi perlindungan data untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu yang kesembilan, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan digital governance sangat bergantung pada kompetensi aparatur negara. Jadi Indonesia perlu untuk meningkatkan pelatihan dan kesiapan ASN agar mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal. Lalu yang ke-10, adaptasi teknologi sesuai konteks lokal. Indonesia tidak dapat meniru secara langsung model yang diterapkan di negara Rwanda, tapi perlu menyesuaikannya dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi agar implementasi digital governance lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.